Yes. Kita awalu darojatil kamal. Kita masih membahas beragam respon orang ketika dipuji atau dicemooh. Ada 4 macam respon. Yang pertama sudah responnya, yaitu kalau dipuji seneng, kalau dicemooh marah. Yang kedua diam saja, dipuji ya diam, tidak merespon, dicela, dicemooh ya diam saja, tapi hatinya yang terpengaruh. Jadi tidak mengatakan apa-apa, tidak bersikap apa-apa, tapi dalam hatinya nek dipuji seneng, nek dicemooh marah, tapi dipendam. Yang ketiga, ini awalu darojatil kamal. Ini mending sudah awal dari kesempurnaan, yaitu antara orang yang muji dan orang yang mencela dianggap sama bagi dia. Tapi ini harus dibuktikan menurut Imam Ghazali. Kalau memang kamu menganggap sama antara pemuja dan pencela, sekarang buktinya apa? Ada alamatuhu, ada indikatornya, kemarin sudah dijelaskan. Soalnya apa? Nah, ini baru kita lanjutkan yang kita makro ini tadi. Kenapa harus diukur pakai indikator bahwa ternyata di mata kita pemuja dan pencela sama? Soalnya begini, kadang-kadang kita itu ya simpatinya hanya ke pemuja, tidak ke pencela. Ini hati kita tidak bisa bohong bahwa hati kita simpati ke pemuja, bukan yang mencela. Dan diintervensi setan. Setan itu membuat istilahnya yuhassinu dzalika, setan melakukan rekayasa, terus berkata kepada kita, hei, yang mencela kamu itu keliru, itu dia sudah maksiat pada Allah mencela kamu, sementara yang memuja itu dia sudah taat patuh pada Allah dengan memujamu. Kok kamu samakan itu bagaimana? Yang mencela itu melawan Allah, yang memuji itu menaati Allah. Kok kamu anggap sama? Keberatan kamu, kebencian kamu kepada orang yang mencela itu murni sikap agama, sudah sangat baik, tidak ada yang keliru. Jadi kamu tetap bedakan saja antara yang memuja dan yang mencela. Ini bisikan setan. Lah, bisikan setan ini murni mengelabui. Kenapa? Di cross check ini. Kalau kita memang mau berpikir, ya, berpikir kita akan tahu. Ya, setan kan ini untuk bantah setan tadi. Setan kan membisiki kita. Yang muji itu sudah benar, memuji kamu itu taat pada Allah. Yang mencela itu keliru, berdosa dia pada Allah. Ini bisikan setan. Nah, untuk melawan bisikan setan bagaimana? Harus kita sadari bahwa di antara umat manusia ini ada yang melakukan dosa lebih besar daripada orang yang mencela kita. Toh kepada para pelaku dosa-dosa besar yang lebih dari dosanya lebih dari yang mencela kita, itu kita tidak merasa benci, tidak merasa berat. Ya. Terus kepada pemuji, orang yang memuji kita. Orang yang memuji kita memang memuji kita, tapi dia bisa kita pastikan mencela orang selain kita. Kok kita tidak marah sebagaimana marahnya kita ketika kita yang dicela? Jadi sama-sama mencela itu maksiat, baik yang dicela kamu maupun orang lain yang dicela. Malah setan itu mau disii. Jadi orang yang mencela itu durhaka pada Allah. Yang memuji
taat pada Allah. Ngose sing mencela kita itu ada, kalau memang mencela itu tindakan maksiat, ada orang lain ya lebih banyak mencelanya, tapi kita kok tidak benci dia, berarti kita pilih-pilih itu. Berarti saat kita menyenangi atau simpati kepada pemuja, sebetulnya yang kita bela itu hawa nafsu kita. Begitu juga ketika kita membenci para pencela, itu kita membela hawa nafsu kita. Malah kita menggunakan ya'talla 'ala Allah. Malah menggunakan modus membela atas nama Allah. Ini kebangetan ini, kamu membela hawa nafsu kamu atas nama Tuhan. Ya ngene iki lho sing jarene Gusti Allah, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang tersesat tapi merasa dia telah berbuat baik, ini jauh lebih bahaya. Mendingan orang tersesat memang merasa tersesat, orang tersesat kok merasa dia sudah berbuat baik, ini bahaya ini. Jadi meskipun sepertinya kita bisa menganggap sama yang antara pemuja dan pencela, tapi kita harus terus waspada. Gunakan indikator mengukur yang sudah disebutkan Imam Ghazali, bahwa kita betul-betul sama apa tidak kepada pencela dan pemuja. Itu yang ketiga. Al-halatu utawi tingkah ar-rabi'atu kang kaping 4, wahya